Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, silahkan dibuka buku Al-Quran Hadis. Di Al-Quran Hadis ini, kalian buka buku di halaman 3. Oke, sudah dibuka halaman 3. Kemudian kalian lihat di peta konsep. Di situ ada peta konsep tentang Al-Quran menurut para ulama, ada pengertian Al-Quran, nama-nama Al-Quran, meyakini, nah ini ya, yang disebut pengertian Al-Quran, kemudian nama-nama Al-Quran, meyakini dan berpegang teguh pada Al-Quran. Kita akan bahas secara etimologi, secara terminologi, menurut pendapat para ulama. Nah, yang pertama kan kita bahas secara etimologi dulu. Apa sih etimologi itu? Lihat di sini, lihat halaman 3 ya. Memahami pengertian Al-Quran. Jadi pengertian Al-Quran secara bahasa atau disebut juga dengan etimologi, pintar ya. Pertama yaitu ada beberapa ulama. Yang pertama adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Beliau mempunyai nama Abu Abdullah bin Muhammad. Pendapat beliau Al-Quran adalah isim alam. Apa sih isim alam tersebut? Adalah nama untuk sesuatu, baik kata yang dibentuk atau diambil dari kata apapun. Artinya bukan kata yang dibentuk atau diambil dari kata apapun. Artinya begini, menurut Imam Asy-Syafi'i, Al-Quran itu adalah nama yang spesial atau nama yang khusus diberikan Allah untuk kitab yang diturunkan kepada Rasulullah, yaitu Al-Quran. Sama halnya juga dengan kitab Zabur, kitab Taurat, bahkan kitab Injil juga sama seperti itu. Jadi tidak perlu diartikanlah kalau menurut Imam Asy-Syafi'i. Jadi artinya ya udah isim alam itu mah Al-Quran, nama yang khusus. Oke, sekarang kita lihat lagi pendapat imam selanjutnya yang di halaman 4 ya. Yang pendapat selanjutnya yaitu adalah Imam Al-Farra. Apa sih pendapat Imam Al-Farra? Bahwa Al-Quran itu berasal dari kata qara'inun. Bentuk jamaknya ya. Bentuk jamak qara'inun. Yang bentuk mufradnya atau ya bentuk mufradnya yaitu qarinatun yang artinya petunjuk. Kamu bisa garis bawahi itu ya di kalimat petunjuknya. Nah, apa sih yang dimaksud Imam Farra? Kenapa kok Al-Quran itu mempunyai kata qarinatun yang artinya petunjuk? Ya memang karena memang di dalam Al-Quran itu antara ayat yang satu dengan ayat yang lain itu saling menunjukkan atau terdapat berbagai macam petunjuk dari Allah untuk kita. Petunjuk melaksanakan kebaikan, petunjuk berbuat kebaikan, petunjuk untuk menjauhi larangan Allah. Itu petunjuk-petunjuk yang terdapat di dalam Al-Quran. Itulah pendapat Imam Al-Farra. Kemudian pendapat yang kedua, ada pendapat Imam Al-Lihyani. Pendapat Imam Al-Lihyani bahwa Al-Quran itu dalam bahasa Arab diambil dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan. Karena memang Al-Quran ini ketika kita baca, Allah akan menuliskan kita sebagai satu ibadah, menuliskan sebagai satu kebaikan untuk kita semua. Makanya Al-Quran atau ayat yang pertama turun kepada Rasulullah SAW itu adalah surah Iqra. Surah Al-Alaq ayatnya berbunyi Iqra, bacalah. Ya maka baca, gitu ya. Dalam belajar pun sama, kita harus baca terlebih dahulu pintar, agar kita mengerti apa yang sedang kita pelajari terlebih dahulu. Kemudian di dalam Al-Quran Imam Al-Lihyani melihat pendapat atau landasan dari Al-Qur'annya dalam surat Al-Qiyamah. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Ya, itu landasan daripada Imam Al-Lihyani. Kemudian landasan yang kedua, bismillahirrahmanirrahim, kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun. Al-Quran itu adalah kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan bacaan dalam bahasa Arab. Nih pintar ya, Al-Quran itu dalam bahasa Arab, mau semuanya adanya di Jepang tetap bahasanya bahasa Arab. Ada di Cina tetap bahasanya bahasa Arab. Ada di Korea tetap bahasanya bahasa Arab. Enggak juga ketika di Korea berubah jadi bismillahirrahmanirrahim annyeonghaseyo. Enggak begitu pintar. Tapi tetap semuanya bahasanya bahasa Arab. Yang selanjutnya yaitu menurut pendapat Imam Al-Asy'ari. Beliau wafat tahun 324 Hijriah. Beliau mempunyai pendapat bahwa Al-Quran itu
kalimat mustaq atau bentuk mustaq dari kata korona yang artinya menggabungkan. Menurut Imam Asy'ari, korona, Al-Quran itu diambil dari kata korona yang artinya menggabungkan. Artinya apa? Menggabungkan berbagai macam huruf hijaiyah, berbagai macam huruf digabungkan sehingga menjadi satu ayat. Dari berbagai macam ayat sehingga digabung menjadi satu surah. Dari berbagai macam surah sehingga digabung nanti akan menjadi satu mushaf. Tuh ya, berbentuk surah, berbagai macam surah nanti akan berbentuk menjadi satu mushaf. Dan ketika mushaf itu digabungkan atau surah tersebut digabungkan akan menjadi disebut dengan mushaf Al-Quran. Gitu ya, pintar ya. Itu menurut pendapat Imam Asy'ari. Yang selanjutnya pendapat Imam Al-Juzaz. Pendapat Imam Al-Juzaz itu Al-Quran berasal dari kata Al-Qur'u atau ikut wazan atau wazannya cetakan kalimat tersebut fu'lanu. Artinya apa? Kumpulan. Jadi Al-Quran ini apa sih? Kumpulan apa? Kumpulan berbagai macam ayat dan surah yang berisi dari kumpulan berbagai macam ilmu. Jadi kalau tidak salahlah atau sungguh wajarlah ketika Imam Al-Juzaz berpendapat bahwa Al-Quran ini artinya adalah kumpulan. Karena di dalam Al-Quran berbagai macam ilmu, kumpulan-kumpulan ilmu ada. Ya, pintar ya. Nih, kita bahas lagi. Kita lihat di sini. Kita akan buat bagan Al-Quran menurut lughah atau bahasa. Karena kita akan bahas tentang bahasa dulu ya, menurut bahasa ya. Yang pertama yaitu pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Nanti kalian buat di rumah ya. Bagiannya seperti ini. Pendapat yang pertama dari Imam Asy-Syafi'i, beliau berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah isim alam. Apa sih isim alam yang tadi sudah kita bilang? Bahwa isim alam itu adalah kalimat atau kata yang spesial yang diberikan kepada Al-Quran. Yang kedua, pendapat Imam Al-Farra. Apa sih pendapat Imam Al-Farra? Beliau berpendapat dari kata qara'inun, jamaknya atau mufradnya qarinatun, yang artinya apa? Petunjuk. Yang tadi sudah kita bahas bahwa Al-Quran itu terdiri banyak macam petunjuk untuk kita. Yang ketiga yaitu pendapat Imam Al-Lihyani. Apa sih pendapat beliau? Imam Al-Lihyani ini beliau berpendapat qara'a yaqra'u Qur'anan. Artinya bacaan. Masdarnya Qur'anan, artinya bacaan. Kemudian yang selanjutnya pendapat Imam Asy'ari ini nanti sedikit akan kita bahas ya. Imam Asy'ari ini beliau yang wafat di tahun 324. Imam Asy'ari berpendapat bahwa Al-Quran itu di kalimat mustaq, isim mustaq yang diambil dari kata korona. Apa kalimat korona artinya? Menggabungkan. Menggabungkan apa sih Pak? Nanti kita bahas, pinter. Tenang dulu, kita bahas yang lainnya dulu. Kemudian yang kelima adalah Imam Al-Juzaz. Apa sih pendapat Imam Al-Juzaz ini yang beliau wafat di tahun 331 Hijriah? Beliau berpendapat bahwa Al-Quran diambil dari kata Al-Qur'u. Wazannya atau mengikuti kalimat fu'lanu. Ya, Al-Qur'u nih ya. Nih, saya kasih baris nih. Al-Qur'u. Ya. Nah, kalimat Al-Qur'u nanti mengikuti wazan fu'lanu maka akan berubah menjadi Qur'anu yang artinya kumpulan. Tadi sudah kita bahas bahwa kumpulan-kumpulan apa? Al-Quran itu terdapat berbagai macam kumpulan ilmu dan intisari dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, ini kita bahas tentang tadi Imam Al-Asy'ari. Apa sih yang disebut dengan menggabungkan? Menggabungkan huruf-huruf. Nah, seperti ini nih, ada alif lam ro ha mim nun, alif lam ro ha ya mim. Kamu catat di buku ya, pintar ya, kamu catat di buku nih. Kita ulang lagi, kita ulang. Apa lagi? Kalimatnya ba atau ba, kemudian kalimat sin, huruf mim. Kemudian ada huruf hijaiyah alif atau hamzah, lam ha. Kemudian hamzah atau alif boleh, lam ro ha mim nun. Dicatat ya, pintar ya, dicatat ya. Alif lam ro ha ya mim. Nah, inilah yang disebut dengan kumpulan-kumpulan huruf, menggabungkan berbagai kumpulan huruf hijaiyah. Pendapat tadi Imam Al-Asy'ari yaitu menggabungkan
Itu menggabungkan apa? Kumpulan-kumpulan huruf, kita gabungkan kumpulan-kumpulan huruf tersebut, sehingga ketika digabungkan nih, Imam Asy'ari yang tadi saya bilang, korona diambil dari kata korona, yaitu menggabungkan. Menggabungkan apa? Itu yang tadi, menggabungkan huruf-huruf, kumpulan huruf-huruf hijaiyah. Menggabungkan kumpulan huruf-huruf hijaiyah. Nah, kita akan coba nanti kita gabungkan ya, antara huruf hijaiyah yang pertama dulu, yang kotak pertama, itu ada kotak yang pertama ya pintar ya, ada yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Nah, kita akan gabungkan kotak yang pertama dulu, yaitu ada ba, sin, dan mim. Ketika kita gabungkan menjadi bismi. Ingat tadi, menurut Imam Asy'ari kalimatnya adalah menggabungkan alif, lam, 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 ha, hamzah, kita gabungkan menjadi Allah. Kemudian yang tadi kita pecah, menggabungkan berbagai huruf-huruf hijaiyah sehingga menjadi kalimat Ar-Rahman. Jadi satu kalimat. Kemudian kita lihat alif, lam, ra, ha, ya, mim. Kita gabungkan sehingga menjadi kalimat Ar-Rahim. Nah, inilah yang disebut dengan menggabungkan. Tadi yang pertama menggabungkan huruf-huruf hijaiyah sehingga menjadi satu kalimat. Ya, menggabungkan huruf-huruf hijaiyah sehingga menjadi satu kalimat, menggabungkan berbagai macam kalimat sehingga menjadi satu kata tadi. Bismi satu kata, Allahi satu kata, Ar-Rahman satu kata, Ar-Rahim satu kata. Menggabungkan berbagai huruf-huruf hijaiyah sehingga menjadi satu kata. Nah, menggabungkan berbagai kata-kata menjadi satu kalimat, kita gabungkan menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita gabungkan Bismillahirrahmanirrahim menjadi satu kalimat. Jadi menggabungkan dari kalimat yang satu Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita contoh ya, Qul huwallahu ahad, kemudian Allahus samad. Ini dari satu kalimat atau kalimat ini dari menjadi satu ayat, menggabungkan beberapa ayat, sehingga ketika digabungkan beberapa ayat yang satu dengan yang lain akan menjadi satu surah. Ketika menggabungkan berbagai surah akan menjadi satu juz. Ketika digabungkan berbagai juz akan menjadi satu Al-Quran. Setelah digabungkan Al-Quran tersebut, kalau ketika Al-Quran digabungkan sehingga menjadi satu lemari. Jadi begitu ya, pintar ya. Ya, oke. Jadi kita ulang sedikit bahwa ketika ini seperti ini contohnya, Bismillahirrahmanirrahim adalah satu kalimat. Qul huwallahu ahad adalah satu ayat atau satu ayat. Kemudian Allahus samad adalah satu ayat. Jadi menggabungkan berbagai macam huruf hijaiyah sehingga huruf hijaiyah yang terpecah sehingga ketika digabungkan menjadi satu kalimat. Ketika sudah satu kalimat, kita bergabungkan berbagai macam kalimat tersebut sehingga menjadi satu ayat. Berbagai macam ayat tersebut kita gabungkan sehingga menjadi satu surah. Ya, pintar ya. Nah, untuk pelajaran selanjutnya, pengertian Al-Quran menurut istilah akan kita bahas di pembelajaran selanjutnya. Jadi terima kasih. Jangan lupa kalian tulis itu tugasnya. Nanti tugasnya dikumpulkan melalui foto, dikirim ke grup kelas kita ya. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.